Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, jumpa lagi dengan Bunda dengan materi kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sebelum kita mulai belajar, baiknya Nanda kita awali dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Oke Nanda, udah selesai berdoa, kita mulai pembelajaran kita. Bahan makanan setelah dipanen secara fisiologis masih hidup. Proses ini berlangsung terus sampai terjadi pembusukan. Upaya untuk memperlambat proses fisiologis yang bisa memperlambat proses pembusukan, yaitu teknologi pengolahan. Sifat mudah rusak ini yang jadi masalah bagi petani. Apalagi jika panen berlimpah bisa mengakibatkan harga jual turun atau terlanjur membusuk. Teknologi pengolahan salah satu solusinya. Ananda, perhatikan peta materi kita. Wirausaha produk pengolahan makanan bahan awetan nabati. Kita mulai dengan perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan dikemas dengan baik menggunakan pengawet maupun tidak, sehingga umur simpan jadi lebih panjang. Kenapa memilih wirausaha makanan awetan dari bahan nabati? Produknya sangat bervariasi. Bahan baku mudah didapat dan melimpah. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar sangat terbuka lebar. Dan yang perlu Nanda ingat adalah selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Jadi, jika memilih wirausaha di bidang produk makanan awetan dari bahan nabati adalah pilihan yang tepat. Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam daerah, beragam budaya, dan juga beragam makanan khas daerah. Contoh makanan khas daerah: dadiah, rendang, bakpia, mochi, sirup markisa, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke sistem pengolahan makanan awetan nabati. Di sini ada jenis olahan dan model olahan. Makanan dapat dibagi dua, makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu produk makanan jadi dan makanan setengah jadi.
Untuk makanan jadi bisa langsung kita konsumsi, sedangkan yang setengah jadi masih butuh proses, sehingga setelah itu baru bisa dimakan. Bahan makanan awetan juga terbagi dua. Bahan makanan awetan yang berbahan dasar nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, bahan makanan awetan yang bahan dasarnya hewani. Ananda, selanjutnya setelah sistem pengolahan makanan awetan nabati ini, nanti kita akan melanjutkan dengan penghitungan harga jual makanan awetan nabati yang meliputi penentuan biaya investasi, penentuan biaya tenaga dan biaya tetap dan tidak tetap, penentuan harga pokok produksi atau HPP, penentuan harga jual, perhitungan laba atau rugi. Nah, nantinya terakhir kita lanjutkan dengan media promosi makanan awetan nabati dan konsinyasi makanan awetan nabati. Tugas Ananda sekarang yaitu isilah tabel berikut dengan makanan awetan dari bahan baku nabati sampai 10 nomor ya. Yang isinya nanti di dalamnya ada nama makanan, kemudian ada dengan jenis makanan, minuman, jajanan atau oleh-oleh, kemudian ini diisi dengan bahan baku. Bahan bakunya atau terbuat dari apa. Yang kedua, pilihlah salah satu dari makanan tersebut dan informasikan semua hal tentang makanan tersebut, mulai dari bahan sampai jadi produk siap jual. Alhamdulillahirrabbilalamin Ananda, silakan Ananda kerjakan tugas Ananda, kemudian di-upload atau di-share ke Google Classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.